Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 15 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir 12 September. Ada beberapa yang masuk. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, karena hari Minggu, kita akan mulai dari Stoko. Stoko minggu ini mungkin Anda sudah baca, kita memberikan update terkait target wave 4 karena IHSG naik lebih tinggi dibandingkan target peak yang kita sudah sampaikan di Yeftok ataupun di Stockholm sebelumnya, sehingga tentunya target dari wave 4 atau wave koreksi nanti harus dinaikkan gitu ya. Nah, terakhir support yang sudah dibentuk adalah 7.550 ya. Jadi ini adalah support yang sudah terbentuk dan support terdekat di 7.700, sehingga nantinya proses untuk wave 4 nanti akan melewati dua support ini dan sampai dengan nanti mungkin perkiraan kami wave 4 koreksi nanti bisa di kisaran 7.300 sampai dengan 7.400. Itu adalah target turun yang sudah kami update, kita sesuaikan dengan kondisi IHSG saat ini. Seperti itu, silahkan dibaca di Stockholm edisi minggu ini. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak F, tolong bahas teknikal saham SMLE. Kira-kira bisa naik sampai berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, saat ini koreksi ya, dan cukup signifikan. Kemarin turun 15%, karena ini memang karakteristiknya seperti ini ya. Jadi setelah spike naik memang harus, kalau kita trading ya kita harus segera take profit ya. Ini adalah karakteristik. Baik itu dalam naik ataupun turun, biasanya setelah candle panjang dia akan, besoknya akan ada candle perlawanan atau candle yang mungkin kurang lebih sama ya. Ini adalah karakteristik ya, jadi seperti ini. Jadi sekarang ini koreksinya ini mungkin akan dapat berlanjut sampai dengan 81 sampai dengan 75. Jadi untuk trading mungkin di area ini bisa dipertimbangkan, nanti kalau dia mulai rebound Anda bisa ikutin gitu ya. Kalau bisa naiknya sampai berapa, ini target terakhir yang kita bahas, yaitu di 99. Terakhir dia naik di 90. Oh, sudah tercapai ya. Jadi ini targetnya 99 sampai dengan 100. Ini target naik yang kita sudah bahas di Yeftok sebelumnya. Anda bisa cari di Telegram Yef Advisor dan cari pembahasan saham SMLE. Lanjut ya. Pak, bagaimana caranya menghitung jumlah lot maksimal yang bisa kita beli di saham dengan cara melihat market cap saham tersebut? Misal market cap 209 triliun, jika ingin maksimal dana investasi pada satu saham tersebut, berapa maksimal PV? Kemudian mohon diberikan contoh perbandingan dengan emiten market cap yang jauh lebih kecil, misalkan PATE, berapa maksimal PV yang layak diinvestasikan? Mohon maaf apabila kurang jelas pertanyaan, semoga bisa dipahami. Untuk menentukan lot investasi ya berarti ya. Jadi kalau kita pertama menentukan PV itu berdasarkan dengan strategi alokasi dari kita, bukan dari sahamnya. Misalkan kita punya dana 100 juta, kemudian kita mau berinvestasi pada sebuah saham ya. Nah, dengan market cap big caps, maksimal alokasi yang kita tetapkan di peer ataupun di peers adalah 20%. Jadi 20% dari 100 juta itu adalah 20 juta ya. Jadi itu adalah maksimal alokasi yang bisa kita tetapkan. Nah, bukan kalau lot, biasanya kita tidak membatasi itu. Yang jelas ketika kita memiliki target alokasi 15 juta, kemudian kita lihat saham tersebut, katakanlah transaksinya satu hari itu bisa di atas 1 miliar, seharusnya tidak sulit untuk kita nantinya menjualnya. Setelah kita akumulasi bertahap, kita juga menjualnya mungkin nanti bisa bertahap, itu tidak akan sulit. Nah, tetapi kalau kita membeli sebuah saham yang small caps itu bervariasi ya, transaksinya bisa kadang ada, kadang tidak ada. Nah, di situ kita bisa melihat dari transaksi harian. Kalau market cap itu kan ya itu adalah nilai pasarnya. Sedangkan yang ditransaksikan bisa saja lebih kecil dari itu. Makanya
saran kami kita harus perhatikan berapa banyak atau berapa transaksi yang terjadi di historisnya, ya, sehingga kita bisa tahu apakah kita akan mudah dalam bertransaksi, baik itu membeli ataupun menjual atau tidak di saham tersebut. Apakah kita terlalu besar? Misalkan kita punya alokasi 15 juta atau 20 juta lah. Kemudian transaksi saham tersebut sehari itu katakanlah cuma 100 juta atau 200 juta. Ya kan? Mungkin kita bisa belinya bertahap, tetapi kami khawatir di kemudian hari ketika saham ini mungkin naik ataupun saham ini turun, tiba-tiba tidak ada transaksi yang mumpuni untuk kita keluar. Nah, itu dalam investasi ya, karena belinya pasti kan bertahap. Kalau investasi kan tidak mungkin kan kita beli bulat-bulat. Seperti trading, kalau trading kita beli sekali ya, kemudian misalkan cut loss, kita bisa buyback dengan harga lebih rendah dengan modal yang lebih besar. Seperti itu. Berbeda strategi alokasinya antara trading dan investasi ya. Dan juga itu menentukan bobot di dalam portofolio kalau bicara market cap. Jadi market cap terbesar katakanlah di atas 100T gitu ya. Di kami ya, alokasinya itu adalah maksimal 20 PV. Jadi 20 PV setiap orang punya beda-beda ya. Ada dananya 100 juta, ada dana 1M, ada 10M. Jadi itu ya silahkan disesuaikan. Itu nanti pengaruhnya adalah ke dalam strategi alokasi. Jadi saham tersebut pantas atau tidak, Anda sendiri yang bisa menilainya. Wah, kalau misalkan transaksinya cuma per hari itu cuma 100 juta misalkan atau 200 juta, sedangkan alokasi kita di saham tersebut katakanlah 5 PV. 5 PV itu setara dengan 500 juta, ya tidak mungkin kita beli. Gitu ya. Apa yang kita lakukan? Ya skip. Ya. Jadi kita tahu ini terlalu kecil untuk kita beli, ya. Dan pun ini kita terapkan dalam trading ya. Dalam trading pun, tetapi kalau trading itu adalah lebih ke aspek liquid atau tidak. Kalau tidak liquid ya tentu saja sulit untuk kita ikutin, apalagi kalau misalkan kita bicara member mengikuti kita. Nah, jangan sampai gara-gara kita beli saham tersebut bergerak tidak wajar. Ya kita tidak mau, kalau bisa saham ini kita rekomendasikan sahamnya nggak naik. Supaya apa? Supaya banyak member yang mungkin ada sedikit terlambat dia bisa beli. Ada beberapa case kita beli saham tersebut tiba-tiba loncat naik sangat sensitif ya. Ya mungkin karena ada member kami yang memiliki dana terlalu besar untuk saham tersebut, dengan alokasi yang sama dia bisa membuat saham tersebut kaget ya. Itu bisa terjadi. Makanya memang dalam trading lebih sulit ya dalam kita mencari saham yang kita dibutuhkan cepat, dibutuhkan untuk bisa menghitung dengan cepat juga ya. Kalau investasi saya rasa Anda bisa pelajarin itu dengan lebih fleksibel ya, lebih Anda bisa mengkaji itu berhari-hari, berminggu-minggu bagaimana transaksinya, seperti itu ya. Jadi kalau kita merekomendasikan saham di peer atau peers itu kita sudah kaji fundamentalnya dan juga secara teknikal gitu ya. Secara teknikal ini kira-kira nyaman atau tidak untuk kita rekomendasikan. Misalkan member peer sekarang sekitar 50 orang, 50 member, kira-kira bagaimana nanti kalau kita beli saham ini, apakah ini saham ini mudah sensitif atau tidak, itu kita bisa sudah kita pantau beberapa bulan terakhir gitu ya. Jadi tentunya kalau investasi itu kita harus memang lebih banyak berpikirnya, lebih banyak mengamatinya daripada kita bereaksi gitu ya. Nah itulah. Jadi kalau misalkan kita bicara market cap ya, itu nantinya menentukan berapa alokasi yang kita berikan. Misalkan small caps, misalkan saham tersebut di bawah 10T gitu ya, alokasinya 5 PV. Misalkan dia punya medium ya, misalkan dia punya 50 sampai dengan di bawah 100, kita bisa masuk di situ sekitar 10 sampai 15 PV. Seperti itu ya. Oke, semoga dapat dipahami ya. Ya, jawaban sementara seperti itu. Malam Pak yang bantu analisa saham laba untuk swing trade. Oke, kita lihat. Oke, untuk swing trade saham ini kemarin nggak tahu ini saham ini kalau seperti ini apakah dia ditransaksikan di pasar reguler atau tidak, saya tidak tahu, saya tidak mengamati saham ini, tapi yang jelas secara teknikal sekarang ini dia uptrend ya. Ini kita lihat di daily, di uptrend seperti ini ya, dan sedang koreksi ya. Jadi kalau untuk swing trade di harga saat ini kita lihat risknya berapa persen. Ini yang perlu kita tahu supaya
kita bisa mengantisipasi itu ya. Secara teknikal dia punya risk support terdekat risk 27%. Kemudian kalau dia balik ke EMA 60 karena secara historical EMA 60 ini cukup menjaga, itu 46%. Jadi untuk swing trade di harga saat ini ya, ini terlalu tinggi untuk dibeli. Bukan berarti dia tidak bisa naik ya, tetapi terlalu tinggi untuk dibeli. Dan dia juga beberapa kali rally turun ya, dengan gap down mungkin ini ya, nggak tahu juga ini ada seperti ini candlenya. Yang jelas Anda pelajari dulu ini apakah ini transaksinya wajar atau tidaknya ya. Yang jelas ini saat ini untuk risk secara teknikalnya sangat tinggi. Bisa dibatasin bisa, tetapi khawatir kalau dia gap down dan berhari-hari dan susah untuk kita keluar gitu ya. Nah, saya ingin beli paket PTR atau Bulls Hunter akan tetapi modal masih 30 jutaan. Apakah worth it untuk membeli paket itu atau lebih baik kumpulkan dulu modal invest sampai nilai tertentu sehingga antara keuntungan saya dapat melebihi dari harga paket yang tersedia. Jadi kalau kita bicara private trading room yang Anda bisa lihat ya, kita asumsikan Anda mau join 1 tahun gitu ya. Sorry. Kita lihat di layanan ya. Nah, jadi kinerja rata-rata ya per tahun untuk private trading room itu sekitar 25 sampai dengan 30%. Ya. Jadi kalau sekarang ini membershipnya sekitar 3 jutaan, hampir 4 juta kalau nggak salah private trading room ya. Berarti 30% itu harus 2 kali lipat dari keuntungan yang Anda harapkan. Jadi kalau misalkan Anda untungnya 4 juta setahun ya kan, misalkan itu paling tidak 3 atau 4 kali. Ya. Jadi kalau misalkan dana 10 juta, 30-40%-nya itu 4 jutaan. Jadi Anda habis buat membership aja. Jadi nggak worth it. Tidak worth it. Jangan dipaksakan. Di Bulls Hunter karena ini layanan baru ya, sementara ini kita pakai acuan dia hasil backtest dalam 5 tahun terakhir. Returnnya berkisar 30 sampai dengan 35% ya per tahun. Jadi kalau misalkan Anda punya dana 10 juta berarti ya kurang lebih 3 juta sampai dengan 4 juta ya, kira-kira seperti itu. Itu gross ya. Jadi tidak worth it. Jadi ya kalau misalkan dana segitu sebaiknya Anda kumpulkan atau Anda sambil belajar, Anda trading ataupun berinvestasi sampai dengan nanti memang hasil 3 kali dalam setahun ini bisa Anda nikmati gitu. Jangan sampai kita punya kemampuan yang sebenarnya kita bisa olah sendiri, kita bisa tradingan sendiri, tidak harus ikut YF, tidak harus ya. Anda bisa hanya menonton YF Talk ya, kalau misalkan tidak perlu dipaksakan. Untuk mencapai sebuah tujuan Anda tidak perlu ikut YF Advisor ya. Mungkin Anda cukup untuk menonton YF Talk ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, return tahunannya atau bulanannya Anda bisa lihat di sini. Ya, private trading berapa. Kalau Bulls Hunter ini baru ya karena bulan Juni baru dirilis. Ini sementara ini dia kinerja Bulls Hunter di bawah IHSG ya. Tetapi kemungkinan besar bulan September ini akan jauh di atas IHSG. Sudah beberapa kali direalisasikan ya, kemungkinan. Semoga gitu ya. Jadi di bulan kemarin karena IHSG naiknya cukup tinggi, ternyata Bulls Hunter masih pertumbuhannya ya masih wajar, masih sesuai dengan perhitungan, tapi kalah dengan IHSG. Ya kita lihat nanti bulan September seperti apa hasilnya. Gitu. Tetapi yang jelas kalau misalkan Anda punya dana 10 juta, asumsikan setahun Anda join, biayanya 3 juta, berarti kan modal Anda sekitar 7 juta gitu lah, katakanlah ya. Jadi ya kemungkinan kurang terlalu menarik. Jadi paling tidak Anda punya modal 3 kali dari return yang Anda harapkan gitu ya. Misalkan Anda pengen returnnya itu 10 juta ya kan, berarti Anda paling tidak Anda harus punya dana paling tidak kalau Anda ikut private trading room gitu ya, mungkin di atas 50 juta itu baru akan bisa dinikmati. Bisa dinikmati ini dari sisi return ya, kan belum tentu juga Anda ikut private trading room terus bisa ngikutin semua yang kami berikan. Ya, sekali lagi. Itu ya, itu yang menentukan Anda sendiri berhasil tidak, sama atau tidak, atau lebih tinggi dari private trading room atau di bawah private trading room, itu tergantung kita masing-masing, member masing-masing ya. Gitu. Karena
tugas kami bukan yang mentransaksikan, yang memegang dan mengelola itu tetap Anda sendiri. Kita hanya sebagai yang memberikan support, ya. Sekali lagi, jadi kalau Anda ingin sama seperti private trading room, ya Anda berarti harus mengikuti persis transaksinya. Dan itu bisa, tetapi mungkin bagi sebagian orang yang tidak memiliki banyak waktu di private trading room, itu saja akan sedikit tidak hanya dana, tetapi juga butuh waktu, ya. Gitu. Jadi kita ingin menjaga ekspektasi juga, jangan sampai ketika orang bergabung itu berekspektasi terlalu tinggi terhadap apa yang kami berikan. Sekali lagi, ya, untuk sukses, untuk mencapai tujuan tidak harus kok ikut kami. Anda bisa ikut yang lain yang mungkin bisa Anda jangkau atau mungkin Anda cocok, ya. Gitu ya. Seginilah, ini hasil apa adanya. Anda bisa lihat ini transaksinya seperti apa, ya. Misalkan private trading room, ya. Anda bisa lihat nih per bulan seperti apa sih kinerjanya, gitu ya. Gitu. Jadi misalkan Agustus gitu ya. Anda bisa lihat semua di website kami. Jadi supaya ada gambaran ya. Tentu saja namanya trading, namanya bisnis, karena kita anggap sebagai bisnis ya, tentu saja tidak selalu sama ya. Pasti akan naik dan turun gitu ya. Gitu. Ini adalah hasil bulan Agustus yang laporan terakhir ya. Baik itu private trading room, peers ataupun bull hunter. Anda bisa lihat di situ. Oh, ternyata private trading room transaksinya bulan Agustus kemarin 31 kali, 23 kali profit. Nih ya. Apa saja yang ditradingkan? Anda bisa cek di chartnya, ya. Ya, cocok atau tidak gitu. Boleh. Ya, silahkan. Gitu. Jadi sebelum Anda bergabung, Anda pelajarin dulu kinerjanya seperti apa. Transaksinya berapa hari ada di sini ya. Nih. Apa sih yang cut loss? Nah, berapa persen cut loss-nya misalkan? Cut loss-nya 2%, 3%, 3%, 2%, 1%, 0%, 0% itu kami anggap rugi ya. 1%. Terus profitnya apa aja sih? Semua kelihatan di sini. Ya. Terus berapa sih return-nya gitu ya? 6,1% di bulan Agustus. Ini bukan fixed income ya, sekali lagi bukan berarti bulan September nanti Anda berharap dapat 6% ya. Ya bisa 6, bisa 7, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Namanya trading bisnis tidak mungkin bisa fix seperti Anda dapat deposito gitu ya. Ini perlu kami tegaskan di awal, karena orang berekspektasi ikut Jeff itu seperti ikut deposito tapi saham gitu kan, ngeri itu ya. Jangan ya. Di sini saham itu seperti apapun strateginya tidak akan seperti Anda bisa dapat stabil seperti deposito ya. Itu kalau misalkan Anda memang kuatnya megang deposito, ya deposito aja, jangan memaksakan diri untuk trading saham gitu loh ya. Gitu ya. Jadi semoga dapat dipahami gitu ya. Ini juga untuk yang mungkin ingin bergabung di layanan private trading room, peer semua itu punya layanan itu didesain berbeda-beda, karena orang yang bergabung itu memiliki profil dan skill set yang berbeda-beda juga. Ada yang memiliki banyak waktu, ada yang tidak memiliki waktu karena dia mungkin mengelola bisnis, CEO, karyawan, atau ibu rumah tangga yang sibuk mengasuh anak, atau mungkin dia punya pekerjaan freelance ya yang tidak bisa 100% di market. Itu saja jangan ikut private trading room gitu ya. Ikutlah bull hunter kalau memang Anda pengen tetap trading, atau peer gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi modal, tapi ya coba tanyakan Anda ini cocoknya yang mana. Wah, saya belum bisa membedakan antara trading dan investasi. Ya udah, belajar dulu, jangan join dulu. Kalau sudah ada bisa membedakan antara trading dan investasi, baru Anda pilih layanan ini mana sih yang cocok dengan kebutuhan saya, karena ini Anda yang tahu sendiri kebutuhan Anda itu apa. Sekali lagi, ini tidak hanya modal minimalnya berapa ya, tetapi juga jangan sampai Anda masuk cuma tergiur dengan wah kerennya 6%. Mungkin ada yang menganggap itu keren, ya menurut saya sih ya naik dan turun biasa ya.
Terus tergiur ikut PTR 1 tahun, ternyata tidak bisa mengikuti karena ternyata cocoknya investasi. Ya mohon maaf, memang seperti itu ya, tidak bisa ditukarkan. Oh saya mau join peer dong, pakai ini bisa nggak bisa, gitu ya. Oke, semoga ada, untuk bagi yang ingin bergabung ya, itu perlu kami jelaskan supaya tidak ada penyesalan ya, karena kalau di awal ya pendaftaran gitu kan. Tuh. Oke. Salam sehat Pak Yep, bentuk analisa saham LPKR untuk swing apakah masih layak? Oke. Oke, menurut saya sih untuk saat ini ya bisa ditradingkan, namun untuk kita bisa dapat profit yang mungkin lebih besar agak udah rada terlambat, apalagi terakhir dia seperti ini ya, volume jualnya seperti ini, MACD-nya seperti ini ya, bisa naik di atas mungkin di 90-an sampai dengan 100, tetapi Anda harus ekstra hati-hati karena di posisi yang tinggi ini idealnya memang masuknya ketika dia crossing dari EMA 60 ini ya, di area 68 atau 70 ini ya, baru TP-nya di resist ini relatif sudah mendekati resist ya, walaupun masih ada upside di atas 10%, mungkin bisa di atas 11% ya, tetapi Anda perlu tahu bahwa resisten ini tidak selalu di area tersebut, dia bisa saja membentuk area resisten yang lebih rendah ya, apalagi tekanan jual sudah seperti ini, seperti yang sebelum-sebelumnya. Setelah ada tekanan jual ya dia bisa balik. Nah saran saya kalau Anda mau dengan risk yang relatif lebih bisa, karena saya bilang relatif ini karena setiap orang punya risk profile yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang 5% itu gede, ada yang bilang itu kecil, ada yang bilang 10% itu kecil, ada yang bilang 10% itu terlalu besar. Nah makanya saya bilang kenapa kok relatif, karena setiap orang punya toleransi yang berbeda-beda ya. Si A dengan si B berbeda. Kami anggap ini besar karena kami mengacu pada private trading room, tidak boleh lebih dari 5% seperti Anda lihat ini ya. Mana ada 5%, nggak ada rugi 5% di sini ya. Karena itu tadi yang kami ambil saham yang risk secara teknikal kurang dari 5%. Ya, karena biasanya kalau kita memasang sebuah stop loss itu biasanya 1 tick di bawah risk teknikalnya. Sehingga ya kita harapkan sulit untuk tercapai stop loss tersebut di saham ini gitu ya. Jadi kalau kita beli saham ini kemungkinan turun, mungkin bisa turun, tetapi kalau dia sampai turun ke stop loss berarti kemungkinan secara teknikal dia bisa turun lebih dalam dari stop loss tersebut dan bisa buyback di harga yang lebih rendah ya gitu. Jadi itu logikanya seperti itu kalau kami ya. Kalau untuk saat ini LPKR risk secara teknikalnya berapa sih gitu ya. Kalau dia balik ke support misalkan di 80 gitu, support terdekat ya, support minor itu sekitar 6%. Jadi di atas toleransi. Kemudian kalau support selanjutnya di 79 itu 8%. Kalau dia balik ke EMA 60 gitu ya, itu sekitar 14%. So ya. Sekali lagi kalau Anda mau proteksi itu dengan ketat di 84 di harga saat ini dengan ekspektasi Anda bisa dapat profit di 92 atau 98, silahkan gitu ya. Oke, lanjutnya. Lanjut. Mohon bantuan analisa untuk swing trading di saham CPIN, target entry dan TP di harga berapa? Oke, untuk saat ini dia sedang uji support ya. Jadi kalau tembus Anda bisa tunggu. Ini supportnya di 4780, kalau dia turun di bawahnya dan tutup di bawah itu, Anda untuk swing bisa tunggu di situ. Nah, itu strategi pertama. Sementara ini strategi itu masih berjalan. Kalau strateginya ini ternyata sahamnya naik, kita punya strategi selanjutnya. Kalau dia bisa naik di atas 4870, jadi tadi 4780, ini 4870, angkanya mudah diingat ya. Kalau breakout dari 4870 dan tutup di atasnya, Anda bisa swing, bisa beli dengan target di
kita pakai Fibo ya untuk menentukan target minimal 0,3 itu dianggap berapa, artinya kan support swing low-nya itu di 4760. Nah, Anda bisa swingkan sampai dengan paling tidak minimal atau target TP1 lah bahasanya itu di 5075 atau 5050. Berapa persen dari 4870 ya berarti, atau 4880 lah, itu sekitar 4% ya. Menarik atau tidak buat kami tidak menarik. Kemudian TP keduanya itu sekitar 8%. Sekali lagi ini tidak semua orang harus ikut kita ya. Oh kalau di bawah 5% tidak menarik Pak. Tidak harus. Kalau menurut Anda mungkin bagi sebagian orang yang mencari profit segitu juga ada, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kemudian target keduanya di 5275 itu 8%. Bisa lebih nggak bisa karena ini konsolidasi ya. Dia bisa ke 0,7 dan mungkin bisa balik ke 5600, tetapi sementara ini menurut Fibo seperti itu. Ya, Anda boleh pakai dan juga boleh pakai 0,7 gitu ya, tetapi biasanya 0,6 sudah cukup ya kalau kita mungkin dia bisa naik lebih tinggi, biarlah rezeki orang lain. Oke. Tolong bantu analisa saham Adaro secara teknikal jangka menengah sampai jangka panjang. Terima kasih, sehat selalu. Oke, jangka menengah berarti kita pakai weekly ya. Adaro baru lompat kemarin ya, habis jual ini ya, perusahaan Adaro yang untuk thermal. Itu besar ya itu dampaknya itu, karena kalau nggak salah sekitar 60-70% dari situ dia punya revenue ya. Nah, kalau secara teknikal jangka menengah saham ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari sini jangka menengah weekly ya, kita pakai weekly. Saham ini cukup berlawanan dengan kondisi teknikal coal ya, atau batu bara gitu ya. Batu bara, kita cek dulu batu bara seperti apa sih gitu ya. Tentunya pergerakan jangka panjang ini akan cukup berkorelasi seharusnya, tapi ya pada kok nggak muncul ini ya. Kita compare dengan Adaro. Nah ini ya. Jadi batu bara itu relatif flat ya dalam beberapa waktu terakhir ini ya, mungkin sekitar 12 bulan terakhir di bawah nggak muncul nih angkanya berapa. Yang jelas konsolidasi, sedangkan Adaro justru uptrend ya. Mungkin Anda ingat bulan Juni 2023 kita beli di private random di harga 2100 ya Adaro. Setelah itu ya nggak kita beli. Kenapa? Karena memang secara teknikal, faktor teknikal dari batu bara sendiri yang tidak mendukung untuk naik lebih. Namun saham ini malah justru naik. Itu adalah sebuah anomali. Ternyata memang kenaikan ini ya bagi insider mungkin tahu penyebabnya apa. Tetapi bagi seperti saya, orang-orang seperti saya yang tentu saja trader kecil, outsider gitu ya, lawannya insider, outsider gitu ya, yang tidak tahu informasi itu lebih awal, ya tentu saja ya tidak tahu. Ya sebuah anomali tentu saja kenaikan ini berlawanan dengan batu bara. Padahal seperti yang Anda lihat di chart bahwa pergerakan Adaro ini ngikutin pola batu bara. Ya. Oh ternyata barulah kita tahu sekarang ini ternyata ada penjualan anak usaha. Memang jangka pendek dia akan berdampak bagus ya. Itu saja nanti akan ada pendapatan non operasional yang bisa menyebabkan dia punya dividen itu naik ya, tentu saja. Namun dalam jangka panjang ya menurut saya ini menyebabkan ketidakpastian. Kalau dia mau convert ke EBT ya, itu butuh waktu panjang ya untuk bisa seperti batu bara ya, yang mana mereka sudah main lama ya. Memang nanti dari sisi pendanaan pasti akan banyak pendanaan baru yang lebih segar dan membuat ya bisa menjadi sebuah sentimen. Namun sekali lagi ya,
panjang, itu sangat panjang ya gitu. Adaro sendiri memang sudah menjadi big player di energi, dan saya rasa meskipun demikian tetap akan butuh waktu untuk terjadi transisi. Kita udah pernah bahas ini 2021 waktu itu ya, 2021 2022 terkait transisi. Waktu itu kita masuk di Kencana Energi, kita sampaikan yang murni, sudah murni ya, dan juga kita pernah masuk di Arco juga, di PIR gitu ya. Kenapa perusahaan batubara itu yang masuk di mereka sudah mulai masuk tetapi belum besar secara persentase di dalam dia punya pendapatan, sehingga untuk bisa mengkonvert itu saya rasa butuh waktu dan investasi yang besar ya. Jadi mungkin nanti yang akan hasil penjualan yang akan mengakselerasi dia punya transisi atau mengkonvert dari fosil ke EBT, ini akan jadi lebih baik ya, mungkin saja, tetapi sekali lagi itu belum bisa kita pastikan, sehingga kemungkinan yang terjadi perubahan di sini adalah Adaro nanti tidak berkorelasi lagi dengan chart batubara ya gitu. Oke. Jadi ya kita lihat di sini ya. Kita lihat dari siklusnya ya. Kita lihat dari pola-polanya ya, persis ya gitu. Nah, bagaimana untuk jangka panjang secara teknikal ya, karena kalau bicara jangka panjang ya kita harus kita harus bicara fundamental juga, makanya kita awalin dengan fundamental tadi ya. Tidak mudah untuk mengkonversi itu dengan asumsi kita cepat dapatnya gitu ya. Nah, kemungkinan ini bisa menjadi peak ya, peak kedua dari Adaro sebelum dia koreksi lagi seperti halnya sebelumnya ya. Di 2017, 2018, 2017 ini kan dia sempat naik cukup tinggi ya, baru dia turun lagi dengan koreksi yang bersifat jangka panjang, karena ini berjalan dari 2018 sampai dengan 2021 baru dia spike naik lagi mengikuti tren batubara ya. Nah, dengan demikian kalau kita tahu ini akan bergerak sudah tidak berkorelasi dengan batubara lagi, kemungkinan ini bisa menjadi sebuah akhir dari korelasi dengan batubara dan dia bergerak sendiri nantinya, karena sekitar 60-70% ya. Lihat ya, kita lihat dulu, kita cek di sini ada ya. Di sini dia hasil tambang dan tradingnya itu kalau kita lihat di sini sangat besar ya, 96 triliun ya 2023 kemarin ya gitu. Jadi dengan berkurangnya sekitar 60 sampai dengan 70% ya, saya belum dapat angka pastinya, yang tahu itu saja advisor peer dan peers. Berarti kan bisa dikatakan nanti sisanya sekitar 40 sampai dengan 50 lah gitu ya, sedrop itu ya. Nah, makanya kita tunggu bagaimana perkembangan dari konversi itu ya. Nah, untuk jangka panjang kemungkinan ini bisa jadi peak karena di sini ada gap, memang gapnya sudah tertutup dan ini mungkin menjadi koreksi C ya, A, B, C. Nah, gini ya. Oke, apalagi kalau bulan depan dia koreksi ke 3.400 ya. Bulan ini mungkin dia akan tutup di 3.600 sampai dengan 3.500 ya. Setelah itu mungkin ya proses turun ya. Belum terbentuk divergen ya. Mungkin divergennya akan terbentuk beberapa waktu ke depan. Untuk di monthly ya. Untuk di weekly di sini kemarin kenaikannya itu di daily ya, kelihatan di sini memang gapnya ini akan ditutup ya untuk jangka pendek di 3.500. Jadi kalau misalkan ini tanggal 15 kemudian dia bergerak masih lanjut turun dan dia bertahan di 3.500, asumsi saya itu akan menjadi candle netral ya gitu. Jadi kalau di harga saat ini saya suruh beli ya gak mau ya, mau itu investasi ataupun trading ya
gitu. Bukan nggak mau tapi nggak berani gitu ya. Nah, mau analisa saham mahal untuk jangka pendek masuknya di harga berapa? Oke. Jadi kemarin sudah naik ya ini ya dengan volume yang cukup signifikan setelah breakout dari MA60. Jadi MA60 ini saat ini sudah berhasil tutup di atasnya, sehingga kalau kita lihat di sini potensinya bisa swingnya ini bisa berlanjut. Dan juga di sini terbentuk high low ya. Kalau kita lihat di sini weekly ya. Nah, kita bisa tarik sebuah trend line seperti ini. Nah, berarti sekarang ini potensinya adalah melanjutkan swing ke 0,3 yaitu di 210. Kita balik ke daily. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa buy on weakness di 191 sampai dengan 189 dengan proteksi di 185 atau 184. Dengan target tadi ya di 210, itu target 1, target kedua di 230. Gitu ya. Mau analisa saham SMIL jangka pendek. Oke. Kalau kita lihat di sini saham ini sudah masuk ke tren turun ya. Tren turunnya ini sudah terlihat sudah terbentuk dan kemungkinan untuk jangka pendek dia bisa pullback membentuk swing low, lower high dengan target di 246 sampai dengan 254. Dan kalau kita mau swing trade ya, mungkin di harga saat ini relatif bisa dikatakan secara teknikal ya bisa kita ambil ya dengan stop loss ketat di 204 atau di bawah 200 ya harus keluar ya, karena kalau tembus di situ untuk saham ini bisa balik ke 180. Jadi misalkan kita stop loss di 204 atau 206, kita bisa buyback di 180 atau 179. Tolong analisa fundamental saham Pegas. Kalau mau invest base price-nya di harga berapa? Apa saham ini sudah mulai uptrend, Pak? Oke, kita lihat. Kita lihat dulu apakah saham ini layak invest atau tidak, gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari pertumbuhannya ini beberapa kuartal ini bagus ya. Pertumbuhannya bagus dan cukup ya bisa dikatakan dari atas sampai bawah ya. Nah, ini naik dan turunnya ini memang wajar karena ini ya bisa dikatakan tidak terlalu stabil lah pertumbuhannya, itu naik dan turun ya seperti ini ya. Tetapi ya kita harus cek dulu apakah ini marginnya cukup atau tidak gitu ya, atau memenuhi syarat atau tidak. Di sini memang relatif tipis ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini dia punya memang dia lebih ke trading ya. Jadi yang namanya trading ya marginnya pastinya tipis ya. Dan kalau kita lihat di sini pertumbuhan ini juga beberapa kuartal ini ya cukup tidak wajar kenaikannya ini. 200%, 400% ini cukup besar ya, cukup besar. Nah, sehingga di 2024 ini kemungkinan ya akan terjadi peningkatan ya. Nah, kalau di sini ada proyeksi sekitar 5T untuk bottom line dan untuk operasionalnya sekitar 8,3. Nah, ini bagus ya kalau kita lihat dari sini secara kinerja tahun ini kemungkinan bagus. Namun sayangnya harga sahamnya memang sudah merefleksikan ya. Saya rasa ini sudah merefleksikan dengan hampir sempurna ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya relatif sudah berada di target 1800. Di sini ada target 1800 sampai dengan 1400, ini merupakan target jangka menengahnya. Nah, kalau kita mau invest di saham ini, kita harus tahu bahwa saham ini memiliki kinerja yang tidak stabil. Tahun ini bagus, ya, bagus banget. Nah, tahun kemudian mungkin tidak bagus, ya, sehingga untuk kita lebih cocok trading di saham ini, ya. Kenapa begitu? Karena tadi bottom line itu pertumbuhannya sangat signifikan.
Ya bisa dikatakan hypergrowth. Ya sayangnya hypergrowth itu memang karena di tahun sebelumnya itu drop banget. Ya, gitu. Nah, jangan sampai kita beli saat performance-nya bagus, tahun depan kita hold, ternyata kinerjanya jeblok. Nah, itu loh. Jadi kita pertumbuhan itu kita lihat kualitasnya seperti apa pertumbuhannya, tidak hanya besar. Malah kita yang besar kadang curiga. Ya, curiga dari misalkan bukan dari operasional. Misalkan dia memang siklikal. Ketika kita masuk ke siklikal, kita terlambat, kita lewat, udah, ya, kita lewati aja. Ya, memang seperti itu. Oke. Jadi menurut saya sih tetap tidak layak ya. Mungkin lebih cocok untuk trading. Gitu ya, itu pendapat saya. Oke, sudah saya jawab semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Apa yang kami sampaikan di sini informasi mentah. Anda perlu mengolah lagi, buat trading plan kalau Anda trading, buat investing plan, analisa fundamentalnya secara mendalam, ya. Lihat-lihat lagi, monitor terus, ya. Jangan sampai Anda salah beli dalam berinvestasi karena itu adalah komitmen jangka panjang. Ya, jangan mudah termakan berita. Kita harus bisa menghitung beberapa tahun ke depan akan seperti apa, bisa membayangkan ini seperti apa berdasarkan data yang jelas Anda bisa kalkulasi ya. Jangan mudah terpengaruh oleh berita ya, karena berita itu biasanya memang terlambat. Misalnya sudah kemana beritanya baru keluar, seperti yang terjadi di Adaro misalkan. Mungkin ada isu, Anda bisa pelajari aja isunya itu ya. Banyak sekali orang terjebak di saham karena berita. Jadi ada berita bagus beli, padahal beritanya harga sahamnya sudah naik lebih dulu, jauh lebih dulu gitu ya. Nah, tugas kita ya sebagai investor, ini pesan terakhir ya di F-Talk malam ini, kita harus bisa memproyeksikan beberapa tahun ke depan ya. Jadi sahamnya sekarang ini diem, kita beli untuk kita ekspektasikan beberapa tahun ke depan saham ini bergerak naik. Itu ya, jangan terlambat. Kalau terlambat ya udah kita lewatin ya. Apalagi saham-saham yang sifatnya siklikal, jangka pendek, jangka menengah, ya mungkin akan lebih cocok untuk trading. Ya itulah, inilah tantangan kita sebagai pelaku pasar, baik itu trader atau investor, semua punya plus minus sendiri-sendiri. Kalau trader ya Anda butuh banyak waktu, kalau investor Anda harus teliti, harus bisa menganalisa fundamental secara mendalam, bisa memproyeksikan beberapa tahun ke depan gitu ya. Baik, itu saja pesan untuk Jeff Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.